Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pandu Ompol. Di video ini saya berjanji ya, yang video kemarin saya janji akan membahas tentang SOP laundry ya. Apa itu SOP? Standar Operasional Prosedur. Nah, ini kebetulan ada SOP di laundry saya. Ini SOP-nya. Ini kurang lebih ada 30 halaman. Jadi SOP ini saya bikin 2 tahun setelah buka laundry. Jadi SOP yang pertama buka laundry itu cuma saya tempel aja. Nah, kenapa saya bukukan seperti ini? Karena sangat penting. Pentingnya kenapa? Karena untuk menunjang operasional kerja di laundry biar tetap lancar, terus tetap bisa menghasilkan menghasilkan suatu goal gitu loh. Goal yang baik, bagus. Dan apa yang terjadi kali ini? Spasial gol! Kalau di SOP laundry pada umumnya seperti itu aja, cuma ada penerimaan terus pencucian. Nah, tapi kenapa di penerimaan harus ada SOP-nya ya, karena biar tidak salah di dalam pengerjaan di belakang. Karena kalau di depan SOP penerimaannya salah, nanti ke belakangnya akan salah. Jadi ini buku SOP saya. Kita bahas di halaman yang pertama. Nah, ini SOP Standar Operasional Prosedur atau langkah-langkah kerja, urutan kerja. Semua pegawai wajib melakukan SOP masing-masing. Dilarang bekerja tidak sesuai SOP. Jika ada usulan perubahan SOP untuk lebih baik atau cocok, sampaikan ke atasan. Nah, ini SOP. Oke, lanjut pembahasan yang pertama, SOP-nya. Nah, ini ada, lanjut ke halaman ketiga. SOP pada umumnya di laundry seperti ini ya: penerimaan, terus penyortiran, ya, pemilihan. Nah, penyortiran, pemilihan, penandaan, tagging, mencuci dan pembilasan. Nah, pengeringan, penyetrikaan, pemberian parfum, pengemasan atau packaging, penyimpanan barang selesai, penyerahan kepada pelanggan, memastikan kepuasan pelanggan. Nah, itu SOP yang ada di Optimum Smart Cleaning. Lanjut di bab pertama adalah penerimaan. Nah, di penerimaan ini yang jadi kunci. Karena kenapa? Kalau di penerimaan ada customer datang terus salah di dalam penerimaannya. Contoh, kalau ada customer minta satuan ternyata digarapnya kiloan. Nah, itu nanti akan jadi membuat customer kecewa ya, karena penanganan di kiloan dan di satuan itu berbeda. Satu itu. Yang kedua, di nota. Karena saya sudah pakai nota digital ya, jadi ngeprintnya cuma sekali, yang ditempel di pakaian customer yang sudah jadi. Kalau nota ke customernya kita pakai via WA. Jadi saya sudah pakai aplikasi, jadi enak untuk memonitoring. Nah, ini SOP di penerimaan ya. Ini SOP di penerimaan. Jadi petugas harus berpakaian rapi, penerimaan yang ramah dan bersahabat, menanyakan ke pelanggan layanan yang akan diambil. Nah, itu penting sekali ya. Ada sebuah kasus ini, kalau ada customer meminta layanan satuan, kita juga harus menanyakan lagi. Kadang pelanggan itu mintanya ekspres 1 hari jadi, padahal kita 2 hari jadi. Kadang kita harus mengedukasi atau menyampaikan ya. Salah satunya itu. Terus yang kedua adalah tentang harga, price list. Kalau ekspres kita kasih harga sekian, ekspres 12 jam sekian, ekspres 6 jam sekian. Nah, jangan sampai ada kejadian
kita memberikan nota orangnya. Kadang ada ya customer habis naruh, Mbak minta ekspres, dia nggak nanyakan harga. Udah nanti kan nomor WA nya ada, karena sudah ada kita nyimpan kontaknya ya. Udah nanti langsung WA aja. Begitu orangnya pulang, WA nota terkirim, terus dia komplain kok mahal. Nah itu kadang yang jadi masalahnya di situ. Jadi sebisa kalau dia ambil layanan ekspres, kita juga mengedukasi atau memberitahu harga ekspres tersebut biar customer tidak kecewa. Karena ada kejadian ya, nambal ban entek 600.000. Nah itu kejadian gak woro-woro ditambal, dipres entek 600.000, akhirnya viral. Nah, terus setelah menanyakan ke pelanggan, lanjut memberitahukan kepada pelanggan bahwa layanan kiloan tidak termasuk bed cover, spray, handuk besar tidak termasuk. Oke, terus jangan lupa untuk timbang dan hitung. Terus dicek ya laundryannya satu persatu pakaian tersebut untuk menghindari kondisi pakaian rusak yang dibawa pelanggan. Terus lanjut cek nama pelanggan di aplikasi, cocokkan dengan HP. Nah, kalau pelanggan yang sudah pernah nyuci di sini pasti nama dan nomor WA-nya ke-save ya. Jadi sudah ada database kita gitu. Terus tanyakan kepada pelanggan mau dibayar di awal atau di akhir. Nah, ini penting ya, kalau bisa pelanggan itu bayarnya di awal, diedukasi untuk bayarnya di awal, karena kalau bayarnya di akhir nanti kita sendiri yang kadang ada pelanggan yang nggak ngambil ya selama kurang lebih 6 bulan, ada yang 1 tahun, kadang ada yang 1 tahun lebih, itu malah ngebeki tempat, terus ngebeki tempat, ikut uangnya juga mengendap di situ. Nah, padahal kita akan perputaran terus untuk beli deterjen, untuk bayar listrik, bayar pegawai. Nah, kalau bisa laundrynya teman-teman ini harus bisa mengedukasi customer untuk pembayaran di awal. Oke, terus lanjut. Memberitahukan ke pelanggan kapan dan tanggal selesai. Nah, ucapkan terima kasih. Nah, ini untuk di penerimaan yang terakhir. Oke, lanjut yang kedua ke pemilihan. Pemilihan itu juga di penyortiran ya. 1, disortir apabila ada yang luntur. Kalau dari customer bilang, Mbak ini yang luntur, berarti dikerjakannya sendiri, jangan digabungin. Terus pemilihan warna terang, warna putih, terus berwarna cerah seperti biru, orange, biru muda, orange, kuning, itu berwarna cerah, nyucinya sendiri. Terus yang ketiga, pakaian gelap seperti pakaian berwarna hitam. Nah, nyucinya sendiri, jangan dicampur, nanti biar enggak kalau yang berwarna dicampur dengan yang gelap, nanti yang berwarna ini warnanya enggak jadi cerah lagi, akan jadi gelap ya, karena di situ kadang ada kelunturan atau kadang airnya nanti kena anunya itu, kaosnya ya, bajunya, bikin merusak yang lain. Pemilihan, pisahkan kain yang luntur dan bernoda, pisahkan warna putih terang dan gelap, pisahkan yang kiloan dan satuan. Nah, oke, tadi yang pemilihan atau pensortiran. Lanjut sekarang ke penandaan. Nah, tagging. Nah, jadi kalau di Optimum ini laundrynya 1 mesin 1 pelanggan. Jadi kalau yang di tag ini kita mainnya ke bed cover, kesatuan ya, lebih banyak kesatuan di tagan, biar nggak kesingsal atau nggak, selain kesingsal ketuker nama customer lain. Nah, SOP ini salah satunya mencegah itu ya, mencegah hal yang tidak kita inginkan seperti kerusakan, seperti kehilangan. Nah, gunanya SOP itu seperti itu. Makanya kita harus buat SOP biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang membuat kita nanti
membuat laundry kita nanti menjadi jelek ya. Nah, ini penandaan ya pastinya pakai tegen seperti ini ya, terus pakai kain yang kecil itu kita tulisi nama, tanda tersebut tidak boleh hilang. Nah, lanjut SOP ke pencucian. Nah, ini penting ya, SOP pencucian. Salah satunya di dalam pencucian itu ada pembilasan, ada spin itu putaran, terus ada temperatur. Nah, itu penting ya. Jadi kalau warna gelap kita nyucinya pakai air dingin aja, yang full, yang biasa. Kalau warna cerah kita pakai yang temperatur 30 derajat, 40 derajat. Kalau yang berwarna putih kita bisa pakai 40 derajat, di atasnya juga bisa. Itu penting. Terus penggunaan deterjen. Jadi 1 kilo itu berapa mili? Ada SOP-nya ya. Jadi nggak asal-asalan. Jadi kalau 1 kilo dikasih 30 mili malah rugi kita. Karena dengan 1 kilo, seandainya 1 kilo 10 mili sudah bisa maksimal hasilnya, kenapa harus 30 mili kan gitu. Terus masalah water level airnya, kegunaan air kalau pakai mesin cuci top loading atau bukaan atas ya, kalau airnya kebanyakan nanti hasil cuciannya nggak bersih. Kalau airnya kurang nanti mesin jadi rusak atau pakaian yang jadi rusak. Jadi harus tahu ya, dikira yang penting pakaian itu terendam dan air tidak terlalu banyak, itu bisa hasil maksimal. Selain water level, penggunaan deterjen, terus penggunaan softener itu juga penting. Itu termasuk di dalam SOP mencuci dan membilas. Apabila membilasnya juga spin ya, spin putaran. Apabila nanti putaran terlalu kencang, apakah nanti tidak merusak yang ada di dalam? Contoh seperti pakaian sehari-hari ya, kalau kita spin di atas 8.000 ya bisa rusak kan gitu. Tapi kalau bed cover, handuk di spin 8.000 enggak masalah. Itu kalau pakai mesin front loading ya, bukan samping, front loading. Mencuci dan membilas, 1 mesin 1 pelanggan. Cek nama layanan yang diambil. Nah, dicek di notanya. Pisahkan kain yang berwarna putih terang dan gelap. Jika perlu digundar di bagian bernoda, seperti di bagian kerah, lengan, dan ujung celana. Spotting sampai bersih. Spotting atau treatment noda hingga bersih. Cuci masing-masing sesuai warnanya. Jika ada kain yang luntur, dicuci sendiri. Sebelum masuk ke mesin cuci, periksa setiap kain, contoh di saku. Nah, ini juga penting ya. Jangan sampai kejadian mesin rusak gara-gara ada barang-barang yang berbahaya seperti kemiti, jarum, korek, uang logam. Itu kalau kita nggak ngecek ya di pakaiannya customer, akhirnya masuk ke mesin, itu akan menjadi rusak mesinnya. Ya kalau murah kita membetulkan mesinnya, kalau mahal ya maaf ya, tanggung resikonya. Makanya SOP itu gunanya seperti itu, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Masukkan ke mesin cuci, beri deterjen dan softener atau chemical lainnya sesuai takaran. Nah, sesuai takaran. Jangan sampai dalam 1 bulan kita nggarap berapa kilo. 1 bulan anggap aja dalam 1 minggu ya, 1 minggu itu 7 hari, 500 kilo lah. Jangan sampai 500 kilo kita sudah habis deterjen yang banyak sekali, yang kalau dikalikan dengan 1 kilo 10 mili ternyata ketemunya 500 kilo itu melebihi. Nah, itu perlu ditanyakan karena itu termasuk kos pengeluaran yang sangat merugikan ya, merugikan perusahaan. Gunakan mode mesin di mesin cuci pakaian yang dicuci. Nah, sesuai mode ya, karena di mesin cuci itu ada modenya normal, strong. Nah, itu kalau yang top loading. Kalau yang front loading itu ada yang quick wash, slick, terus wool. Nah, gunakan sesuai bahan, gunakan sesuai pakaian atau bahan pakaian tersebut. Masih di bab pencucian dan pembilasan ya. Periksa kembali cucian apakah sudah bersih atau kotor. Jadi setelah dicuci
diperiksa kembali. Jika ada yang kotor segera ditreatment. Terus sisihkan sesuai nama pelanggan di keranjang yang ditempeli nota. Nah, jadi nota ini tidak kabur dengan keranjang ya. Jadi notanya itu ngikuti nama pelanggannya. Kalau masuk ke mesin cuci ya keranjangnya sama notanya ya di depannya mesin cuci. Kalau ke mesin pengering ya juga gitu. Atau juga bisa ditempel ya, ditempel di mesin notanya. Hitung kembali helai kain agar tidak berkurang. Nah, setiap dari penerimaan dihitung, pencucian dihitung, lanjut ke pengeringan juga dihitung, lanjut ke penyetrikaan juga dihitung. Nah, biar itu tadi nggak salah, biar punya customer tidak berkurang. Terus yang terakhir tulis di laporan harian. Nah, itu tadi bab masalah SOP tentang pencucian dan pembilasan. Lanjut ke SOP pengeringan. Pastikan nota masih nempel di ranjang. Nah, pastikan notanya masih nempel ya. Jangan sampai di pencucian, waktu di pengeringan notanya hilang. Nah, punya siapa ini? Ada pakaian tak bertuan. Nah, ini yang sulit. Yang so mateni ro ini. Oke. Periksa helai kain yang akan dikeringkan. Nah, ini periksa ya. Jadi ada biasanya kalau kiloan itu campur, ada yang cotton, ada yang polyester, terus apalagi ini kerudung. Nah, kerudung kan rata-rata tipis. Kalau dicampur dengan cotton malah kerudungnya dulu yang cepat kering. Makanya kalau pakai mesin pengering seandainya pakai 30 menit 15 menit matikan dulu, stop, cek kerudungnya. Kalau sudah kering angkat. Jangan sampai kerudungnya sudah kering tetap kita masukkan, akhirnya nanti kerudungnya yang akan rusak ya. Biasanya itu mengkerut, bisa mengkerut, terus bisa selain itu bisa lubang ya, kena panas. Pastikan tidak ada barang yang masuk ke mesin pengering. Nah, contohnya korek, uang, logam, peniti. Nah, jangan sampai ada barang yang membahayakan masuk ke mesin. Bedakan kain yang tipis dan tebal. Nah, itu tadi seperti kerudung sama kaos ya, cotton. Hitung kembali kain yang sudah dikeringkan. Nah, itu SOP pengeringan. Lanjut di SOP setrika ironing. Nah, pastikan nota masih nempel. Nah, ini tetap pastikan nota masih nempel. Periksa alas setrika, pastikan bersih. Nah, pakaian ini kan sudah dicuci, sudah dikeringin bersih. Ternyata di alas setrika kotor. Pakaian yang sudah kita bersihkan jadi kotor kembali kalau alas setrikanya kotor. Malah kerja 2 kali. Ngeluarin lagi softener, ngeluarin lagi biaya listrik, ngeluarin lagi air, sudah rugi. Otak bisnis itu harus dihitung setiap pengeluaran walaupun sedikit. Seharusnya bisa traktir pegawai makan bakso. Ini malah tidak bisa. Periksa alas setrika, pastikan bersih. Setrika 1 keranjang, 1 pelanggan. Setrika sesuai dengan urutan pelanggan sampai habis agar tidak tertukar. Setrika dengan halus dan benar, pastikan hasilnya tidak kusut. Nah, gunakan alas khusus untuk menyetrika jas. Nah, alas khusus biasanya kayak apa? Ada itu di sana. Oh, namanya lupa saya. Hitung kembali kain. Setelah disetrika, perhatikan kerapian setrika, sisi baju, celana, ukuran, lipatan. Catat di laporan setrika. Nah, catat. Terus setelah penyetrikaan ditaruh di tempat yang bersih, nunggu dingin. Setelah dingin, pemberian parfum. Nah, lanjut ke pemberian parfum. Pemberian parfum, pastikan nama nota masih menempel. Nah, pastikan beri parfum setiap helai pakaian. Bedakan parfum kiloan dan satuan. Nah, jadi bisa dibedakan. Kalau di laundry kita ini dibedakan ya, parfum satuan dan kiloan. Bedanya satu dari aroma, yang kedua dari kualitas bibit parfumnya. Jadi kalau yang satuan itu kita beli yang paling mahal karena ono rego no rupo, ono rego no rasa. Nah, lanjut. Kalau sudah pemberian parfum, pengemasan lalu packaging.
pengemasan pastikan nota nama masih menempel. Nah, tetap pastikan pakaian yang di packing sudah dingin dan sudah diberi parfum. Gunakan plastik sesuai ukuran. Nah, ini. Lanjut, tempelkan nota pelanggan di plastik kertas nama. Input di aplikasi kalau sudah selesai. Nah, lanjut. Setelah packaging, lanjut ke penyimpanan. Pastikan sudah terbungkus dengan rapi dan press. Pastikan nota nama pelanggan tertempel. Taruh di tempat yang bersih. Jangan ditumpuk terlalu tinggi karena akan membuat pakaian menjadi kusut kembali. Nah, jadi kalau sudah ada pakaian yang 5 kilo, di atasnya kalau masih ada pelanggan lain yang kapasitasnya 3 kilo tidak masalah. Tapi kalau sudah di atasnya yang 5 kilo, kasihan yang bawah ini nanti itu kusut. Kalau di atasnya yang masih enteng-enteng nggak masalah ya. Kalau sudah ditumpuki berat-berat, nanti yang bawah kasihan kusut lagi. Setelah penyimpanan, lanjut ke penyerahan ke pelanggan. Nah, penyerahan ke pelanggan ada SOP-nya, ada. Cek di aplikasi apakah status pakaian sudah selesai. Nah, jadi saya pakai aplikasi ya. Aplikasinya itu kalau sudah selesai, kita checklist sudah selesai. Jadi setiap pelanggan datang atas nama siapa Bu, gitu. Nah, atas nama Sukanti. Oh ya Ibu Sukanti, sebentar dicek. Oh, pakainya sudah selesai, kiloan ya Bu. 3,5 kilo dengan bed cover 1. Oh ya Bu, sebentar mau ditunggu. Nah, terus ke belakang sambil bawa tab, diambil barangnya. Setelah itu sudah selesai cek, sudah diambil, klik cetak tek. Nah, ambil, aman. Penyerahan ke pelanggan, ambil nota yang ada di pelanggan. Nah, ini kalau dulu ini nyetaknya pakai 2 kali print ya, sekarang cuma 1 kali print aja. Cek pakaian pelanggan di rak penyimpanan, ambil pakaian pelanggan sesuai nama, nota dan jumlahnya. Nah, cek karena di nota print-printan itu ada nomor notanya, jadi kita bisa cek. Kalau nama, contoh ini ya, nama yang pasaran Andi, ada Andi, tapi kita biasanya kalau namanya Andi belakangnya ada embel-embelnya, Andi Sabogai atau Andi lingkungan rumahnya ya, Andi Klembon. Nah, gitu, sambil dicek nomor notanya. Pastikan nama di nota dan barangnya dengan benar. Nah, tanyakan ke pelanggan apakah barangnya sesuai. Jika pelanggan belum membayar, maka petugas wajib mengingatkan untuk membayar. Nah, jangan sampai kadang pelanggan itu yang banyak pikiran, kadang lupa ya, belum bayar tiba-tiba dia ngambil terus langsung keluar. Kita nggak ngecek di aplikasi, nanti malah jadi beban ya. Nanti kita setelah habis 1 hari atau 2 hari kita tagih, engkel-engkelan itu ruwet, nanti masalahnya jadi nggak loss, nggak dol. Terus ingatkan ke pelanggan untuk mengecek dan menghitung pakaian yang diambil. Komplain berlaku 1 kali 24 jam, selebihnya tidak dilayani. Masukkan ke aplikasi barang sudah diambil. Nah, itu untuk SOP pengambilan. Lanjut SOP ada lagi nih, memastikan kepuasan pelanggan. Nah, ini ada SOP-nya. Tidak semerta-merta pelanggan itu datang bawa keluar. Nah, kita harus tahu ya, dari mimik wajah, dari kata-katanya. Anggap kita itu juga sebagai pelanggan gitu. Karena rezeki itu datangnya dari pelanggan, bener dari Gusti Allah, tapi lewatnya pelanggan gitu. Kalau langsung dari langit ya alhamdulillah, turun hujan tapi turunnya uang alhamdulillah. Kalau di usaha laundry kan rezekinya dari pelanggan. Pastikan kepuasan pelanggan, tanya kembali apakah barangnya sesuai. Ditanyakan, Bu, apakah barang tersebut sesuai dengan barangnya Ibu? Yang kedua, pastikan pelanggan tersenyum melihat barang yang diambil. Nah, kalau sudah dapat tuh, sudah bersih, wangi, alhamdulillah. Nah, ini terus ada SOP komplain pelanggan. SOP-nya komplain pelanggan ini contohnya. Nah, komplain pelanggan itu harus didengarkan ya. Kita itu harus mencari solusi. Jadi jangan berkutik di masalahnya. Kita itu harus berkutik pada solusinya. Kalau kita berkutik di masalahnya, maka akan berlarut-larut.
yang botak jadi botak, yang kena asam lambung jadi ke rumah sakit, yang mancur bisa mencret. Komplain pelanggan, satu komplain kurang bersih langsung direspon. Komplain yang dicuci rusak lentur harus dipastikan hal tersebut akibat proses pencucian atau akibat pengerjaan. Jika benar harus tanggung jawab. Kita itu harus bermental gentle. Jadi kalau ada masalah kita itu harus bisa menangani. Jangan keluar dari masalah. Itu bukan mental juara, bukan mental seorang pengusaha. Komplain pakaian yang hilang atau kurang tertukar harus tanggung jawab. Nah, kalau ada yang hilang terus atau ada yang kurang terus tidak ada barang tersebut, kita harus berani bertanggung jawab. Kalau itu masalahnya dari kita, makanya dari penerimaan itu harus benar. SOP di penerimaan itu harus benar. Lanjut ke pencucian juga harus benar. Kalau sudah di awal salah, nanti kalau ada kejadian seperti ini, nah ini karena kita tidak mau hal-hal yang seperti ini terjadi, itu tidak mau. Catat semua komplain dan catat juga penyelesaiannya. Nah ini perlu dicatat ya. Karena apa? Kita buat evaluasi. Jangan sampai kita itu cuma bekerja terus pulang, bekerja masuk, pulang kerjain, pulang. Jangan. Kalau bisa itu setiap kalau ada kejadian kita langsung evaluasi. Terus kalau kita ada promo kita lakukan meeting. Jadi kalau saya itu di tempat saya itu meeting wajib itu 1 bulan sekali di awal bulan itu wajib. Terus ada juga role play itu tentang SOP ini, penerapan SOP. Jadi ada yang satu berpura-pura jadi pelanggan, seperti inilah kejadian yang sesungguhnya. Kalau ada kasus seperti ini gimana menerapkan itu, role play itu harus ya. Bisa dijadwalkan 1 bulan 2 kali 3 kali bisa. SOP penerimaan sama pengambilan digabung bisa role play-nya ya. Terus SOP pencucian, karena kenapa? Yang namanya SDM, nah itu kalau sudah diberitahu 1 kilo itu 10 mili, kadang kalau sudah bad mood dikasih 15 mili, kadang 20 mili. Kalau ada role play ini juga bisa mengingatkan, masuki ke mindsetnya dia, oh ya 1 kilo 10 mili, 1 kilo 10 mili. Jadi harus bisa tertanam gitu loh. Terus ada pelanggan seperti ini, menanganinya harus seperti ini. Itu gunanya role play. Kalau saya role play itu wajib 1 minggu minimal 2 kali. Entah itu SOP penerimaan, pencucian, setrika, bisa ada jadwal. Makanya kita harus ada beli papan ya, papan whiteboard. Tanggal sekian role play penerimaan dan pengambilan, tanggal sekian role play pencucian dan setrika. Nah, itu wajib. Terus catat semua komplain dan catat juga penyelesaiannya. Ada buku ya. Kalau saya itu namanya buku jurnal. Buku jurnal itu isinya tentang perawatan mesin, kegiatan-kegiatan yang ada di laundry lah ya. Jadi bukan kegiatan sehari-hari mencucikan, bukan. Kegiatan seperti ini. Perawatan mesin, habis ganti apa dicatat di situ. Terus ada meeting pembahasan apa dicatat di situ. Terus ada komplain apa dicatat di itu. Namanya jurnal, buku jurnal. Buku jurnal itu khusus untuk itu aja ya. Jadi khusus untuk kegiatan yang di luar kegiatan sehari-hari. Catatan kegiatan yang dicatat di luar kegiatan sehari-hari. Ya seperti tadi perawatan mesin, terus meeting, terus pergantian spare part ya, itu juga perlu catat. Nah lanjut, ada SOP satuan. Nah SOP satuan ini penerapannya, pengerjaannya seperti apa, ini ada catatannya. Lanjut, seperti SOP cek label, cek label simbol care. Nah simbol care yang dipakaian cuci dengan chemical khusus, jadi nggak pakai chemical kiloan ya, karena satuan itu beda. Satuan itu deterjennya berbeda, parfumnya berbeda, penangannya, treatmentnya juga berbeda, lebih ke arah premium lah.
Jadi SOP satuan, kalau jas harus gunakan alas khusus agar hasil maksimal, gunakan hanger, jepit buaya, plastik khusus. Terus di sini juga ada informasi tentang macam-macam chemical. Nah, ini chemical yang ada di laundry. Contohnya deterjen, softener, alkali, sampai ke chlorine bleach, banyak. Spotting noda. Nah, ini spotting noda. Ini SOP mesin pengering. Nah, ini SOP mesin. Jadi cara penggunaannya selain di buku ini kita juga harus tempel ya. Kita harus juga tempel cara pengoperasian mesin di setiap mesin-mesin. Di mesin cuci SOP-nya apa, ditempel. Di mesin pengering SOP-nya apa, disetrika uap gimana, ditempel di situ. SOP setrika uap. Nah, selain di buku ini juga ditempel. SOP sepatu dan tas. Nah, kenali bahan. Nah, ini sepatu dan tas. Terus SOP helm ada. Mesin cuci front loading, bukaan samping, ini ada SOP-nya. Terus ini tentang menu-menu yang ada di mesin cuci front loading ya. Ini mesin cuci top loading, mesin cuci yang bukaan atas, ini SOP-nya sama pengetahuan tentang menunya di situ. Nah, lanjut peraturan. Nah, di dalam SOP ini juga ada peraturan pegawai. Nah, ini juga penting. Jadi poin-poin yang harus diikuti oleh pegawai, salah satunya adalah aturan yang ada di perusahaan. Jadi kita lebih baik kita tulis di sini ya. Ini juga untuk apabila kita menerima pegawai baru. Jadi SOP ini yang kita sodorin, suruh untuk mempelajari. Nah, ini kalau SOP peraturan pegawai ini ada 22 nomor ya. Ini nomor 1 sampai nomor 8. Salah satunya gini, saya bacakan: tidak boleh datang terlambat, pulang terlebih dahulu sesuai jam shift kerja. Jika pagi jam sekian, shift pagi jam sekian, pulang jam sekian. Shift sore jam sekian, pulang sekian. Tidak boleh libur pada hari. Nah, ada kewajiban tidak boleh hari libur ya. Kalau di tempat saya tidak boleh hari liburnya itu Sabtu dan Minggu, karena di situ produksi lagi rame-ramenya. Jika ada halangan untuk tidak masuk, datang terlambat karena sesuatu hal penting, maka wajib memberitahu kepada atasan. Nah, jadi harus izin. Jadi nggak seenaknya ya. Jadi laundryan ini bukan milik bae ya. Jadi setiap tempat di mana kita kerja itu ada aturannya, karena kita itu ikut orang. Nah, itu harus pakai SOP. Bekerja sesuai SOP, tidak boleh melawan perintah, tidak boleh menyela pembicaraan. Bila ada pendapat atau beda pendapat, maka disampaikan setelah atasan memberi kesempatan. Nah, ini namanya diskusi. Kalau setiap meeting, kalau atasan ngomong nggak boleh langsung dicela. Boleh setelah atasan itu berhenti berbicara, terus kita berdiskusi itu juga penting untuk kelancaran ya, untuk operasional, kelancaran, untuk yang lebih baik di usaha kita. Terus karyawan harus bersikap jujur, dilarang berbohong atau mencuri. Karyawan wajib mengganti rugi akibat kelalaian dalam kerja. Nah, seperti karyawan wajib mengganti rugi akibat kelalaian dalam bekerja. Contoh, customer tersebut bilang kalau ini pakaiannya luntur, ternyata dicuci dibarengin. Padahal customer sudah bilang, "Mbak, ini tolong dipisahin karena ini luntur." Karena lalai ya. Karena lalai pegawai tersebut, akhirnya nyucinya dibarengin. Karena ada yang juga ya, SDM seperti itu ada. Maka kita harus memberikan punishment atau hukuman biar kejadian itu tidak terulang kembali.
karena sudah ada di SOP. Terus poin yang juga selain itu yang penting, setiap karyawan wajib menjaga melaksanakan SOP. Setiap karyawan wajib menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama, nah teamwork. Terus ini poinnya yang paling terpenting, apabila ada karyawan yang mengundurkan diri karena permintaan sendiri, sebaiknya memberitahu kepada atasan jauh-jauh hari dan wajib mencari pengganti dan melakukan transfer keterampilan baru oleh yang bersangkutan berhenti. Jadi jangan sampai ada yang karyawan. Makanya kalau menerima karyawan baru kita harus ada akadnya. Akadnya itu dari pertama kita itu harus menjelasin ya. Selain kita interview, tahu biografinya, alamatnya, terus pengalamannya. Selain itu kita juga memberikan akad perjanjian ya. Salah satunya yang ada di SOP ini. Kalau mau berhenti, kita tidak mencegah. Jadi akad awalnya seperti itu. Silakan mau berhenti, tapi jauh-jauh hari harus bilang. Karena kalau dia tiba-tiba berhenti, operasional kan akan terganggu. Seandainya ini laundryan rame, terus dia tiba-tiba berhenti karena kakinya ini tidak kuat ya, fondasinya tidak kuat, akhirnya biasa kerjaan selesai 2 hari atau 1 hari, ini malah molor karena kekurangan personil. Makanya kalau bisa jauh-jauh hari bilang mau berhenti, terus kita segera cari penggantinya. Kita juga cari pengganti dan orang tersebut juga harus wajib mencari penggantinya. Terkandung sudah termasuk di dalam SOP. Biar operasional kita itu lancar ya. Jangan sampai kita itu mikirin pegawai keluar masuk, itu jadi pusing. Sudah enak karena gini, kalau keluar masuk itu akan mempengaruhi kualitas ya, karena baru dia di treatment, dia di training baru, nanti biasanya ada kendala yang keluncuran atau kesingsal di situ ada. Makanya pegawai itu adalah aset, dimana kita itu bisa menjaganya dengan baik. Itu nah ini di jadwal bulanan, isinya melaksanakan role play SOP, jadwal menyesuaikan, meeting evaluasi, pemeliharaan dan perawatan inventaris perusahaan. Nah, inventaris perusahaan itu kan banyak ya, mesin, ya vacuum cleaner, setrika, itu inventaris ya. Ini juga inventaris ini. Kita harus bisa menjaga. Itu kalau bisa dicatat di buku jurnal ya. Nah, itu tadi SOP dari saya. Ini SOP-nya sebenarnya bisa lebih banyak. Malah perusahaan besar itu malah lebih tebel-tebel, malah lebih banyak. Mungkin saya mau menebalkan itu bisa, tapi ini poin-poin yang terpenting aja yang saya taruh di sini. Kalau poin-poin yang nggak terlalu penting ya kita kan bisa dengan cara meningkatkan lewat tiap hari lewat WA atau lewat meeting, itu bisa. Pesan saya untuk teman-teman ya, harus punya SOP. Jadi kita itu ada perbedaan antara pengusaha dan pedagangnya itu di SOP. Kalau pedagang, kalau nggak jualan ya nggak dapat income. Tapi kalau pengusaha, kalau sudah ada SOP ya, itu walaupun kita tinggal itu kita masih dapat. Itu makanya penting sekali. Ini SOP ini saya baru bikin 2 tahun setelah saya buka. Karena apa? SOP ini kan termasuk sistem ya. Yang tahu itu di keadaan perusahaan itu kita sendiri. Makanya ini saya bikin 1 minggu melek tiap bengi. Pakai laptop, ketik-ketik dewe, wis nyusun dewe gitu. Itu saran saya, harus nggak cuma usaha laundry ya, semua usaha harus juga punya SOP. Terus ya ini untuk teman-teman yang minat SOP ini mungkin saya bisa bagikan untuk menunjang kegiatan usaha teman-teman yang lain. Mungkin kalau berminat bisa komen di kolom komentar. Itu aja dari saya. Jangan lupa untuk
subscribe, jangan lupa untuk ikuti, jangan lupa untuk sukai, share. Semoga bermanfaat. Salam mental juara, salam cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.